Sekarang kita tentang makna, ya, karena makna ini adalah tema sentral dari logoterapi. Ini intinya di sini makna, ya, makna. Itu meaning, ya. Meaning itu begini, ya. Kalau meaning itu adalah hikmah untuk pribadi, kalau values dulu dianut oleh masyarakat, oleh sosial, lebih sosial, ya. Jadi meaning atau makna itu adalah hal-hal yang dianggap oleh kita secara pribadi, dianggap penting, benar, berharga bagi kita pribadi. Nah, ini makna, ya. Jadi coraknya personal, pribadi. Kemudian karena makna itu bisa dijadikan pedoman yang dianut atau tujuan yang harus diraih. Karena kalau kita menetapkan tujuan, tentu harus penting dan berharga bagi kita. Itu makna. Nah, makna yang pribadi. Tapi logoterapi pun mengakui adanya makna yang universal atau ultimate meaning namanya. Makna yang paripurna. Apa itu? Agama, ketuhanan, hukum alam, ideologi tertentu, bahkan ekosistem. Nah, itulah yang diakui, ya. Kemudian makna itu yang penting. Makna itu bukan fantasi, bukan proyeksi atau rasionalisasi, melainkan fakta atau kenyataan hidup yang benar-benar ada di dalam kehidupan nyata pula, ya. Itu yang penting. Jadi bukan rasionalisasi, ya, makna itu, ya. Nah, itu next, ya. Jadi makna ini benar-benar ada, terdapat dalam kehidupan itu sendiri, termasuk dalam penderitaan sendiri, ya. Kalau kita biasa itu hikmahnya, hikmah dalam musibah, ya. Gitu. Nah, makna itu tersirat, ada, tapi tersirat tersembunyi dalam kehidupan, ya, di dalam pengalaman, ya, di dalam interaksi dengan orang, sehingga memerlukan metode untuk mengungkapkannya. Mungkin nanti satu saat kita akan bahas bagaimana metode-metode untuk lebih menyadari dan mengungkapkan makna hidup yang tersirat itu. Jadi sekali lagi, ini makna itu bukan kayak gambar rusyah, ya. Ini para psikolog mungkin pernah nih gambar rusyah itu, ya, gambar rusyah. Nah, rusyah itu fantasi sebetulnya. Ini gambar ini kayak apa, ya? Ada yang kayak kelelawar, ada yang ada kedok, ya, topeng, ada kayak Garuda, macam-macam, ya. Tiap orang itu fantasi, ya. Tapi makna ini, ini tidak jelas gambarnya, tapi bisa nantilah diminta, ya. Ini namanya picture puzzle, hidden picture puzzle. Jadi teka-teki gambar yang tersembunyi, ya. Ini ada mobil ngebut dikejar sama polisi, ya. Di mana polisinya? Ternyata polisinya ini tersembunyi di antara batu-batuan. Polisi naik motor, pakai lars, pakai topi, lagi mengejar. Jadi gambar itu di sebelah kiri mobil tuh, ya. Di sebelah kiri mobil itu nanti disari sana, ya. Oke, nah itulah kira-kira makna, ya. Tersirat dan tersembunyi. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa lebih bahas. Nah, sekarang proses pencarian makna hidup. Ini sederhana sekali. Saya maksudnya disederhanakan sekali supaya mudah dipahami. Pertama, hasrat hidup bermakna yang merupakan potensi azasi, motivasi azasi manusia ini bisa terpenuhi, ya. Kalau terpenuhi, itu maka orang itu hidupnya tentu saja menjadi bermakna, ya. Dan hidup yang bermakna itu adalah gerbang, ya, ke arah kebahagiaan, ya. Nah, begitu, ya, prosesnya. Tetapi di lain pihak, ya, hasrat untuk hidup bermakna pun bisa tidak terpenuhi karena berbagai hal, ya. Karena tidak paham caranya atau karena hambatan-hambatan lingkungan bisa tidak terpenuhi. Ini tentu saja akan menyebabkan frustrasi, ya, atau kehampaan. Hidupnya tidak bermakna, ya. Hidupnya hampa dan frustrasi. Ya, ini. Nah, ini bisa kalau berlarut-larut, ya, kalau berlarut-larut ini bisa menimbulkan gangguan kejiwaan dan neurosis, ya, gitu. Nah, kita bahas kira-kira begitu, ya, kerangka pikirannya, ya. Iya, oke, sayang. I love you, sayang. Admin bisa mute-kan semua peserta, silakan biar nggak terganggu. Nah, ini
hasrat untuk bermakna kalau tidak terpenuhi, tadi telah dikatakan, maka orang akan mengalami yang namanya kekecewaan hidup atau existential frustration atau kehampaan hidup, ya, atau existential vacuum. Gejala umumnya adalah penghayatan hidupnya merasa dirinya tidak bermakna, tidak berarti. Nah, istilah kerennya katanya meaninglessness, ya gitu ya. Apa? Merasa hampa, gersang, diri tidak berarti, gelisah, tidak tahu tujuan hidupnya apa, serba bosan dan serba apatis, tidak jelas apa yang diinginkan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, itu khas penghayatan hidup tak bermakna. Next. Ya. Nah, ini tanda-tanda ini, tanda meaningless ini bisa terselubung, tersirat, masuk, ya, dan tampil dalam perilaku yang berlebihan atau bahasa sekarang lebay, ya. Berlebihan untuk apa? Untuk berkuasa. Namanya the will to power. Ingin berkuasa bagaimanapun cara. Atau cari duit, the will to money, ya. Lupa keluarga, waktu, ya lupa kesehatan sendiri untuk cari uang. The will to money. Atau berlebihan untuk bersenang-senang, the will to pleasure. Atau the will to sex. Berlebihan kerja, the will to work. Sekarang orang dengan bangga di mobilnya ada workaholic, tapi sebetulnya apapun yang namanya alkoholik itu berlebihan, ya. Nah, kecanduan miras dan narkoba, alkoholik dan drug alkoholik, ya gitu. Nah, tapi gini, di dalam pandangan logoterapi, ya, kekecewaan hidup dan hampa hidup adalah khas manusiawi dan tidak a priori digolongkan pada patologi atau sakit. Karena hanya manusia yang bisa mengalami kekecewaan hidup dan hampa hidupnya, hanya manusia. Tapi kalau berlarut-larut tidak diatasi akan menimbulkan gangguan kepribadian dan gangguan neurosis yang khas, ya gitu. Jadi hampa hidup, kosong hidup, kecewa hidup, ya itu sebetulnya tidak dianggap sakit, ya, khas manusiawi. Karena kalau selain manusia bisa mengalami kekecewaan hidup atau kehampaan hidup, ya, kehampaan hidup. Next, Mas. Nah, apa nih? Nah, ini bila gangguannya berlarut-larut akan menimbulkan karakter atau pribadi yang totaliter, beringas, perusakan. Wow, itu ya. Sekarang kalau demo tanpa merusak fasum, ya, itu kurang arem katanya, ya. Konformistis, ikut-ikutan, egois, eskapis, memabok, canduan obat-obatan, lari dari kenyataan. Fanatis, memonopoli kebenaran, ya, bahkan memonopoli Tuhan, ya, gitu. Itu fanatisme yang berlebihan. Atau hipokrit, kemunafikan, kebohongan publik, ya, itu. Dan tentu saja neurosis, ya, yang nah, ini kalau neurosis. Namanya noogenic neurosis. Ini ditemukan oleh Viktor Frankl, ya. Kata dia, gitu, noogenic neurosis itu kira-kira terdapat 20% dari gangguan neurosis, ya. Dan bisa bersamaan dengan cemas, dengan depresi, dengan obsesi, ya. Simptomnya yang eksplisit, yaitu dia begini. Serba bosan dan apatis. Apatis itu nggak ada inisiatif, ya. Hampa, putus asa, merasa hidup tidak berarti, semangatnya kerjanya turun, acuh tak acuh terhadap diri sendiri dan lingkungannya, yaitu merasa tidak bertanggung jawab, ini nggak peduli saya, itu ya, helpless tapi tidak berdaya, bahkan menghujat kelahiran sendiri, yaitu kenapa aku dilahirkan kalau begini penderitaanku, ya gitu ya, yaitu. Atau ambivalen, nah ini aneh, ya. Di satu pihak dia berpendapat bahwa kematian akan mengakhiri penderitaannya, tapi di lain pihak kalau disuruh mati takut, ya. Kan ada dalam peribahasa kita apa tuh?
mati apa tuh namanya? Yang mati kan tak mau itu hidup segan, mati tak mau. Nah, ini dia ya. Itu dalam peribahasa kuno ada. Rupanya zaman dulu pun oogenik neurosis sudah kita alami ya kalau begitu ya. Ambivalen terhadap kematian. Nah, itu ya. Nah, ini akibatnya. Kalau kehampaan hidup dibiarkan berlarut ya. Jadi kehampaan hidup segala macam itu tidak dengan sendiri digolongkan sakit ya. Tapi kalau sudah berlarut-larut, itu akan menimbulkan gangguan kepribadian dan gangguan neurosis atau kecemasan. Ya. Nah, neurosis ini ditemukan gangguan namanya noogenic neurosis, ya, ditemukan oleh Viktor Frankl. Nah, sebelum saya mulai, tadi saya sudah menyimak dari Mas Mulyanto, dari Mbak Dewi, ya, itu kesannya bahwa perilaku walaupun kita belum belajar logoterapi, tapi sering sekali pengalaman logoterapis itu kita alami. Ya. Karena memang logoterapi itu adalah ilmu kehidupan. Ya. Jadi sering sekali kita belum belajar logoterapi, akan tetapi kita sudah mengalami. Ya. Jadi Anda semuanya adalah practical logoterapi sebetulnya ya, kita semua ini ya. Sering sekali kalau sudah ketemu dengan ilmunya, oh ini rupanya yang disebut makna, ini rupanya yang hampa. Padahal kita sudah mengalami. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan Mas. Ini suara saya kok agak ini ada feedback nih, ada tidak ada? Ya, tapi di saya jelas, Kang. Jelas kita dengarnya, Kang. Iya, Kang. Oke. Mungkin di tempat saya. Baik. Kita teruskan ya. Hasrat untuk hidup bermakna kalau terpenuhi, ya, itu maka kita akan menghayati bebas dari kehidupan yang hampa, ya. Kemudian memiliki tujuan hidup yang jelas, akrab dalam hubungan antar pribadi, ya, luwes sekali bisa. Ya. Kemudian dia berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, ikut dia. Ya, itu. Kemudian dia pun terdorong untuk mengembangkan berbagai potensi dalam dirinya. Apakah potensi fisik, ya, mental, ilmu, pergaulan, ya, psikologis, bakat-bakatnya dikembangkan, atau justru dalam bidang kerohanian, spiritual. Itu timbul ya keinginan tersebut. Yang dulunya barangkali itu agak terkendala. Kemudian yang penting, orang-orang yang sudah berhasil memenuhi meaning of life-nya, yaitu mempersepsi kendala, hambatan, ya, sebagai tantangan dan peluang. Ya. Seperti sekarang aja kita musim pandemi, kan di mana-mana orang terhambat, kerja terhambat. Tapi coba kita lihat di sana, berbagai peluang-peluang baru muncul, gitu. Ya. Jadi kita tidak menyerah kepada kendala kondisi, tetapi coba mengembangkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Next. Nah, apalagi ini cirinya? Memiliki semangat dan gairah hidup. Ya. Kalau tadinya pesimis, sekarang menjadi semangat. Melakukan kegiatan dengan karya-karya yang bermanfaat. Tidak usah karya luar biasa besarnya, tapi karya kecil yang bermakna. Karya itu adalah memberi kebaikan kepada orang lain. Apa saja ya. Ini. Nah, ini yang penting adalah orang-orang yang hidupnya bermakna ini senantiasa bersyukur dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apalagi ya, ini mereka itu menghayati kebahagiaan dan ingin mengajak orang lain untuk hidup bermakna berbagi seperti dirinya. Nah, ini dia. Jadi orang tersebut tidak saja sukses, tetapi ini signifikan, yaitu ingin mengajak orang lain, ya, sukses dan bahagia seperti dirinya, ya, secara sukarela mengajak, itu ya, itu namanya signifikan, tidak lagi sukses, lebih daripada sukses, gitu ya. Nah, inilah karakteristik hidup bermakna yang selangkah lagi
menuju kepada happiness. Next, Mas. Nah, hidup bermakna itu adalah gerbang ke arah kebahagiaan. Ya, gitu. Nah, sekarang apa sih bahagia itu ya? Oh, macam-macam bahagia itu ya. Dan kita itu sangat personal sekali ya pengertian kebahagiaan itu. Tapi umumnya begini, bahagia itu nyaman dan senang, tenang dan tentram, gembira dan ceria, gitu. Serta bebas dari perasaan cemas, hampa, gampang tersinggung, atau gampang marah, curiga, buruk sangka. Itu biasanya sudah sangat berkurang ya. Tidak berarti orang tersebut positif melulu, ya, kadang-kadang juga negatif, tapi cepat kembali. Ya. Jadi orang-orang yang bahagia ini bukan berarti tidak pernah susah, tidak pernah sedih, mengalami sebagai ya itu alamiah saja, tapi cepat kembali, ya, cepat sembuh, cepat mengatasi, ya. Jadi orientasinya tidak lagi problem oriented, tetapi solution oriented. Kalau ada masalah, klik di pikirannya itu adalah gimana mencari solusinya. Nah itu ciri-cirinya, ya. Itu namanya sangat abstrak. Tapi barangkali ini sebagai guyonannya beginilah, bahagia itu apa sih, ya? Ya. Nah, ini biasanya living rich, full, meaningful, well-being, ya itulah kondisinya, ya kondisinya. Tapi apa sih bahagia itu sebetulnya, ya? Nah, kita lihat di sini ya. Next, Mas. Nah, ini bahagia. Apa itu? Ini singkatan. Pertama, bugar berseri-seri wajahnya, akhlaknya terpuji, hadapi kendala, akrab dalam hubungan sesama manusia, ingin berbagi, dan ini apa nih? Artosna seueur, artanipun kata, amboy mante, pitunya banyak tanah, ya itu, ya. Yang alamat gudang tuh di Majang. Nah ini dia ya, itu kira-kira itu gambarannya ya, gambar ecek-eceknya, gambar guyonannya, begitulah bahagia itu ya itu. Nah kira-kira begitulah ya. Itu sebagai akibat ganjaran karena kita telah sukses, telah berhasil menemukan makna hidup dan memenuhi hasrat untuk hidup bermakna. Ganjarannya adalah bahagia. Jadi bahagia itu di dalam rumah terapi tidak turun begitu saja ya, tapi karena sebagai byproduct, sebagai ganjaran, sebagai result, hasil karena keberhasilan kita memenuhi hidup yang bermakna atau makna hidup tadi ya. Nah, kira-kira begitulah gambaran umum-umum tentang logoterapi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.